Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul absorpsi obat. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah farmakologi dasar yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Medicine Science. Anggotanya terdiri dari saya sendiri, Dewi Agustin, selanjutnya ada Ari Kurniadisyah, ada Aulia Suci Ramadhani, ada Dara Ramadini, Mardiatul Hijah, Nurfaiza, Salsabila Safa, dan Suci Mutia Ramadhani. Selanjutnya adalah absorpsi obat. Apa sih itu absorpsi obat? Absorpsi obat adalah pergerakan obat ke saluran darah setelah dimasukkannya obat ke dalam tubuh. Absorpsi obat meliputi proses dari dimasukkannya obat ke dalam tubuh sampai masuk ke dalam sirkulasi sistematik. Proses ini tergantung pada karakteristik tempat absorpsi, aliran darah di tempat absorpsi, sifat fisika dan kimia obat, dan karakteristik produk atau bentuk sediaan. Absorpsi terjadi karena adanya transfer obat melalui membran. Apa sih arti dari membran sel? Membran sel adalah suatu membran yang berada di lingkungan luar sel, yang membatasi lingkungan dalam dan lingkungan luar sel. Membran ini berfungsi untuk melindungi inti sel. Membran sel merupakan lapisan semi-permeable sehingga dapat dilewati oleh molekul yang dapat larut dalam air dalam bentuk kecil. Membran sel terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan kepala hidrofobik dan lapisan ekor hidrofilik. Selanjutnya, mekanisme transport obat melalui membran. Pertama ada difusi pasif. Difusi pasif adalah proses di mana molekul obat berpindah dari daerah yang konsentrasinya tinggi menuju daerah yang konsentrasinya rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi pasif adalah yang pertama ada derajat kelarutan, ada koefisien partisi, ada daerah permukaan, ada ketebalan suatu membran hipotetikal. Untuk obat-obat yang non-elektrolit, pada konsentrasi obat salah satunya sisi membran adalah seimbang. Sedangkan pada obat-obat elektrolit, konsentrasi obat pada salah satu sisi tidak seimbang. Selanjutnya yang kedua ada transport aktif. Transport aktif adalah perpindahan zat atau molekul atau ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, melawan gradien konsentrasi dan membutuhkan energi berupa ATP. Transport aktif terbagi dua, yaitu transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Selanjutnya yang ketiga ada transfer pasangan ion. Transfer pasangan ion adalah salah satu cara perlintasan membran dari suatu senyawa yang sangat mudah terionkan pada pH fisiologik, di mana perlintasan terjadi dengan pembentukan kompleks yang netral atau pasangan ion dengan senyawa endogen seperti musin. Dengan demikian memungkinkan terjadinya difusi pasif kompleks tersebut melalui membran. Selanjutnya yang keempat ada pinositosis. Pinositosis adalah asupan aktif tetesan cairan ekstraseluler bersama dengan partikel kecil. Karena sifat bahan yang terlibat dalam pinositosis sering disebut sel minum. Ini membantu untuk asupan zat terlarut penting seperti insulin dan lipoprotein dalam bentuk terkonsentrasi. Selain itu, ion, gula, dan asam amino juga masuk ke dalam sel dengan metode ini. Dalam hal ini, cairan ekstrakurikuler pertama dengan partikel kecil mematuhi reseptor spesifik yang terletak di membran sel. Kemudian, membran plasma yang invaginitas daerah tertentu dan mengelilingi partikel untuk membentuk membran dibatasi vasikel dan disebut pinosom. Pinosom kemudian berpindah ke sitoplasma dan konten dilepaskan. Pinositosis dapat dilihat sangat sering pada sel-sel yang melapisi kapiler darah. Perkenalkan, nama saya Nurfaiza dengan NIM 2401036. Selanjutnya, mekanisme absorpsi obat dalam berbagai rute pemberian. Yang pertama, rute bukal sublingual. Penempatan di bawah lidah memungkinkan obat berdifusi ke dalam anyaman kapiler dan secara langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Yang kedua, rute oral.
Cara pemberian yang paling sering dengan berbagai alasan, beberapa obat diabsorpsi di lambung, namun duodenum sering merupakan jalan masuk utama sirkulasi sistemik karena permukaan absorpsinya lebih besar. Metabolisme, langkah pertama oleh usus atau hati membatasi efikasi banyak obat ketika diminum per oral. Selanjutnya yang ketiga, rute rektal. 50% aliran darah dari rektum melintas sirkulasi portal melalui hati, biasanya pada rute oral, sehingga biaya transportasi obat oleh hati dikurangi. Dan yang keempat, rute intravaskular. Obat menghindari saluran cerna dan oleh karena itu menghindari metabolisme fast oleh hati. Obat langsung masuk ke dalam sistemik dan mencapai target CT. Yang kelima, rute intramuskular. Umumnya obat berupa larutan dalam air atau perapat depo khusus, sering berupa substansi dalam vehikulum. Absorpsi obat dalam air cepat, sedangkan absorpsi preparat depo lambat. Selanjutnya, rute subkutan (SC) hanya boleh digunakan untuk obat yang tidak menyebabkan iritasi jaringan. Absorpsinya biasanya terjadi secara lambat dan konstan sehingga efeknya bertahan lama, mengurangi risiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskular. Selanjutnya, inhalasi melalui paru-paru. Inhalasi umumnya berupa aerosol, memberikan pengiriman obat yang cepat melalui permukaan luas dari saluran nafas dan epitel paru-paru. Selanjutnya, intranasal lewat hidung. Mukosa hidung yang memiliki sifat absorpsi yang baik seperti mukosa mulut cocok untuk pemakaian obat menurunkan pembekakan mukosa secara topikal pada rintis. Selanjutnya, intraventrikular, yaitu langsung disuntikkan ke dalam cairan cerebrospinal seperti metotrexat pada leukemia limfosit akut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat pada saluran cerna. Yang pertama yaitu bentuk sediaan, sifat kimia dan fisika obat. Yang ketiga, faktor biologis. Yang keempat, ukuran partikel. Yang kelima, rute pemberian obat. Yang keenam, pH lingkungan absorpsi. Yang ketujuh, aliran darah yang mengabsorpsi. Yang kedelapan, faktor lain-lain antara lain umur, makanan, dan adanya interaksi obat. Selanjutnya yaitu bioavailabilitas obat. Bioavailabilitas obat, suatu obat adalah laju dan jumlah relatif obat yang mencakupi sirkulasi umum tubuh, sistem peredaran darah. Laju relatif obat yang mencapai sistem peredaran darah. Laju absorpsi dapat ditentukan dari konstanta laju absorpsi. Sedangkan jumlah relatif obat yang terabsorpsi dapat ditentukan dari availabilitas absolut atau availabilitas relatif.